uripmu sedelo mula aja dilalekno tetep eling lan waspada. Ya wis ben tak lakoni kanthi sakuat-kuwate ati pesenku mung siji sing sregep ngaji kudu diniati kudu ditenani mergo aku iki sadar diri durung bisa ngaji Sawise aku melu ngaji saiki nek aku ngerti derekne kiai dandani ati lewat sair iki muga dengerini kabeh titipane Gusti lewat sair ini muga dengerini kabeh titipane Gusti. Warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali rasanya saya Nana Desita. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Resolusi Hati Ngaji bareng Gus Miftah. Untuk itu saya mengucapkan selamat malam untuk seluruh audiensi saya yang sudah datang tentunya di studio JTV. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Nah, jadi masih tetap dalam protokol kesehatan ya, jadi physical distancing. Jarak boleh jauh tapi hati dan gaji jangan sampai ya. Oke. Kalau gaji jauh-jauh ini bahaya, Bahaya. ya. Yang bawa gaji dari jauh kita cuma gini. Iya, nggak Nggak nyampe-nyampe. nyampe gitu ya. Bahaya. Nah, kalau misalnya tentunya di musim-musim seperti ini dan karena Saudi Arabia sudah membuka, Anda pasti ingin sekali menuju ke Baitullah. Untuk itu langsung saja tabung haji umroh, mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah hanya dengan Rp2.500.000 bisa langsung mendapatkan porsi haji. Jadi nggak perlu membayar 25 juta ya, cukup dengan Rp2.500.000 saja Anda bisa langsung mendapatkan porsi haji. Berangkat ngaji lah kok sandale keri. Ayo daftar porsi haji, bayare isok nang mburi. Klotok. Luar biasa. Rp2,5 juta. Daftar Rp2,5 juta. Dapat porsi haji. Dapat porsi haji. bayare sik ning mburi Bayare nang mburi. Luar Ya. biasa. Luar biasa. Lanjut ya, iki daripada kayak celanaan, aku nanti mau kasih sarung atlas. Loh. Sarung atlas. Wah, beneran Ya, enggak ya? bener ya? Bener. Sarung Oh, atlas. luar biasa. Inspiring the what? Ya apa? Pereng, apa cuma anak pereng-pereng ku malu? Inspiring the Oh, what? kasih tepuk tangan dulu dong. Benar, luar biasa. Inspiring the word ya. Inspiring the what itu tadi bahasa Inggris. Lek bahasa Indonesia? bahasa Indonesianya adalah bayare iso nang mburi Itu tabung haji. Tabung umroh. haji. Tabung haji. Inspiring the world. Tapi benar. Inspirasi dunia. Luar biasa. Dan juga tentunya kalau misalnya Anda sudah mulai bangun tidur ya, kesemutan, kok sampean malu? Nggak kelambingan, aduh. Pegel-pegel. Kesemutan. capek. Kate noleh gak iso, noleh Iya. bojone, tapi lek noleh sing ayu ngumu ini. Sosok penyakitnya asam aurate kumat. Asam urat. Asam urat. Asam asam Ah, jadi lek misalnya kesemutan Untuk kaki kebas. mengatasinya? Nah, leher berat karena tagihan corona ya. Karena kolesterol, untuk itu atasi dengan GoKoles. Dapatkan GoKoles asli di Shopee dan juga Tokopedia. Persembahan dari CV SS Jaya Herbal serta apotek yang bekerja sama, dan pastikan jangan lupa harus ada hologram dari CV Alamanar dan juga CV SS Jaya Group. Hebat, itu yang penting. jadi Jangan sampai kesemutan kita gak ono. mendapatkan barang-barang KW. Iya, Kudu kita asli. berangkat haji ya, pakai tabung Tabung haji umroh. Betul. Sarungnya pakai sarung Sarungannya nggak atlas. Dan kalau ngene, kalau langsung badan ngombe kurang sehat, GoKoles. GoKoles. Nah, gak usah ngene-ngene, soalnya mari ngene kene ngenteni ngaji bareng Gus Miftah. Untuk itu kita break dulu sebentar. Setelah yang satu ini kita balik lagi di ngaji bareng Gus Miftah. Miftah. Resolusi hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Atlas Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tax. Tabung haji umroh mudah dan berkah membantu. Nek leci jari tomat, nek semongko kok digawe serutan. Nek kepengin haji, ojo niat. Masih gak duwe ragat, tetep berangkat. Nok ngene tabung haji insya Allah manfaat. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku kakak-kakak girang. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku kakak-kakak girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Pemirsa, kita balik lagi di ngaji bareng Gus Miftah. Tak eling nomane yo. Jadi ya sampai sing jenenge duniawi ku disian yo. Tapi lek gitu kita ngomong, ayo daftar haji. Sik ta, handphoneku iki sik rusak. Biasanya sampean niku nggak usah nunggu, kita harus mampu. Sing penting ada niat dari hati, niat tulus, pasti kita bisa naik haji. Amin. Tapi pertanyaannya kalau naik haji itu biasanya waktunya lama, biayanya itu luar biasa mahal loh Mbak. Loh. Ada yang murah. Ada yang murah terjangkau bisa membantu sampean, ya kan? Pengen ngerti. Pengen ngerti sing murah. Ini ada tabung umroh dan haji loh, murah. Tabung haji umroh ya. Jadi mudahnya berhaji bisa daftar. Walik apa masalah? Sama naik walik, gajimu diwalik sampai Pak Haji ya. Jadi mudahnya berhaji bisa daftar dari rumah hanya dengan Rp2.500.000. Itu 2.500.000 daftarnya kumpulnya di mana? Tuh, katanya kumpulnya apa? Dari Indonesia, berangkatnya dari sini. Soalnya di sana tuh ada yang bayar haji cuma 500.000. Loh, kok iso? Kok murah? Tapi kumpulnya yang Mekah. Ini kan kok ngono malah. Ya kok iso kalau udah dia gak bisa masuk. Porsi haji itu untuk kamu mau berangkat haji. Nah, biasanya 25 juta, ini spesial cuma dikasih Rp2.500.000. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pengen daftar. Pengen daftar enggak aku Ki? Insya Allah pengen daftar nanti tak aku. kenalkan sama beliau yang luar biasa. Wah, tuh. siapa Mbak? Aku juga pengen kenalan. Nah, Pak. Calon bupati. Amin ya. Calon mertua mungkin ya. Apa calon apa enak ini? Calon mertua, padahal situ anaknya cewek. Kok ngerti sampean? Kan dicok soalnya ya. Nah, iki mau sarungnya nang di sarunge. Ayo, mari ngene dijogok ya. Soalnya memang Atlas ini inspiring the world. Dan aduh, sini ku tuh loh, masih kesemputan ya apa ngono lho. Mungkin kakek mikirin mantan mungkin ya. Jaga kesehatan, makanan dijaga. Kalau punya darah tinggi, jauhi makanan yang mengandung kolesterol.
sampean suka sate kambing? Suka. Jangan makan sate kambing. Lah makan apa? Itu kolesterolnya tinggi. Berarti makan apa aku? Sate cempe. Jadi Enggak gitu, karena kambing itu kan mengandung kolesterol. Bukan, kambing itu mengandung cempe gitu loh. Iya sih. Cempe. Ya, bener ya. Iya. Jadi, misalnya kesemutan, kaki kebas, leher berat karena mantan. Nah, apakah itu? Apa mereka karena kolesterol? Langsung aja minum yang namanya GoColes. Atasi dengan GoColes, dapatkan GoColes asli hanya ada di Shopee dan Tokopedia. Persembahan dari CVSS Jaya Herbal serta apotik yang bekerja sama. Pastikan ada hologram dari CV Alamanar dan juga CVSS Jaya Group. Sekarang aku mau memperkenalkan yang sangat luar biasa. Iki sing tak entek. Ini yang ditunggu-tunggu. Iki mau ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Langsung kalau begitu kita perkenalkan ya. Iya. Monggo kami persilakan kepada Bapak Haji Yulianto. Masya Allah. Musik. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Monggo. Boleh langsung duduk? Oke. Nah, gimana? Rombongannya mbak campur sari sepodo. Sama bajunya. Cuman kita yang belum kompak. Berarti itu jenenge kode. Kode, itu kode. Kayak anak tirikan, Pak. Iya. Kita kok bisa gini bajunya ini tadi. Nah, iya. Padahal Pak Haji sama saya itu temen loh. Temen apa? Dilihat dari namanya saja Pak Haji Yuli. Yuli. Yu itu dari ibunya, Li itu dari bapaknya. Maksudnya perpaduan. Artinya itu ada you. You artinya apa? You and me. Mari kita selalu untuk berusaha untuk naik haji, melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Oh iya. Li artinya libatkan semua masyarakat terutama yang muslim untuk melaksanakan program haji dan umroh. Untuk nugrahane Gusti, muga-muga Pak Yulianto tetap entuk sehat walafiat lahiran batin. Amin. Tolong Pak. Bahaya. Iki yang paling bahaya ya. Bahaya iki. Tolong apa? Tolong Pak. Tolong apa? Kalau bisa acara ini 1 minggu sekali. Nah itu bener ya. Mari, jadi silakan Pak Haji. Ini bagaimana solusinya kalau misalnya para pemirsa ingin berhaji bayarnya buri gimana? Ya gini, dulur Yudo, Mbak TB, Mbak kabeh semuanya, terutama juga yang terhormat Gus Miftah guru kita. Mudah-mudahan malam hari ini hadirnya tabung haji umroh ini sesuai dengan tujuan tabung haji umroh itu ingin menghajikan dan mengumrohkan Indonesia. Masya Allah. Amin. Jadi kalau ada orang muslim kok belum berhaji, belum berumroh, saya itu sedih dan pinginnya nangis. Tapi yo piye, wis rungo kaji terus. Loh, alhamdulillah dereng, Pak. Dereng. Umroh? Dereng, Pak. Loh, nah iku sing gawe aku sedih kono. Apa perlu disosialisasikan gitu? Permasalahannya tuh satu, pasti kamu nggak punya tabungan untuk haji dan umroh. Ini. Deposito punya, BPKB punya, meskipun digadekan. Betul, Pak. Tetapi tabungan umroh nggak punya, tabungan untuk haji nggak punya. Nah, biasanya orang yang tidak punya tabungan umroh dan haji kemungkinan untuk berangkat itu kecil. Seorang guru besar Gus Miftah saja untuk bisa berhaji berumroh beliau nabung. Sementara banyak di antara kita lupa kalau kita nggak pernah mau nabung. Makanya malam hari ini saya informasikan kepada semua pemirsa yang melihat acara kita, sopo ae sing wani ngacung, pengen lunga ning Mekah, cung sopo sing wani ngacung? Lho Gus Miftah lo ikut ngacung. Tapi jarinya lain. Jarinya lain. Jadi siapa yang tunjuk jari malam hari ini saya akan berikan tabungan masing-masing 750.000. Itu untuk yang pingin pergi haji. Tapi selanjutnya diterusno nabung. Karena kalau kita nabung kelamaan, nanti tak kasih porsi hajinya dulu. Nah selanjutnya tinggal nabung. Kalau sampai saya udah nabung tapi nggak kuat, kalau saya meninggal kan ninggalin utang. Nah kalau ada jamaah yang meninggal, maka hutangnya saya lunaskan. Nggak perlu bayar meneh mbak aku. Masya Allah.
luar biasa. Makanya itu pemirsa. Terus Jadi porsinya untuk apa? Ya. Porsinya saya wariskan ke ahli warisnya. Masya Allah. Jadi niat dia berhaji akan kesampaian. Amin. Dan untuk yang mau umroh, Nah. ya, malam ini yang mau umroh, saya akan berikan voucher umroh 2.500.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya pemirsa, mudahnya berhaji, bisa daftar dari rumah hanya dengan Rp2.500.000. Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji, berangkat ngaji lakok sandale keri. Ayo daftar porsi haji, bayar isona buri. Kita balik lagi di ngaji bareng Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Kulo gadah penyakit linu-linu keju-keju mboten saged mlampah sakit danten kulo tes nenten dokter gadah sakit kolesterol saniki kulo beni obat niki kok sekeco saged mlampah sehat mboten gadah penyakit napa-napa alhamdulillah berkat kolek saniki kulo sampun sehat wal afiat amin. Kolesterol tinggi, gak koles solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuk Sriti ning pinggir kali, daftar haji saiki bayare keri. Silakan daftar haji dan umroh di Koperasi Tabung Haji dan Umroh bersama saya Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku satu-satu girang. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku satu-satu girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Kembali lagi dalam acara Ngaji Bareng Gus Miftah. Wah, ini lebih luar biasa ini. Memang. Lah awake dhewe iki ben jelas ngomongnya, ngobrolnya biar enak, ngobrolnya biar santai. Pak Yulianto lenggah. Nah, terus awake dhewe juga memberikan pengumuman mulai dari sekarang. Iya. Buat pemirsa yang ada di rumah, ayo segera kita rame-rame kalau pengen naik haji, pengen umroh, segera daftarkan di tabungan haji umroh. Tabung haji umroh. Betul, tabung haji umroh untuk haji, Mas. Dari Pak Yulianto langsung memberikan tabungan 750. Wow. Tapi kalau yang mau umroh langsung mendapatkan tabungan 2.500.000. Hebat. Leres ngoten Pak Yuli nggih. Nggih, Wah, kalau gitu gini Mas, biar awake dhewe biar paham, lebih paham, awake dhewe ngaturi gurune awake dhewe. Gus Miftah diaturi enggak? Biar nanti berdialog dengan Pak Yulianto ngobrol-ngobrol awake dhewe ben paham masalah haji dan umroh. Betul, betul. Oke. Tak timbalani ya. Iya, siap. Wah,
keresane paham dan jelas Pak Yuli. Dan ini perlu disosialisikan loh Pak Yuli ke masyarakat. Biar masyarakat muslim sadar bahwa haji dan umroh adalah kewajiban. Betul Pak Yuli. Wah. Mendaftar. Nah, ini guru kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, orang susah gimana kabarnya? Yes. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini keren ya. Tabungan haji 750. Pak Ada Yulianto, yang tanya maaf. begini. Apa? Gus Miftah tidak ada. Oh iya. Hanya ninggal degan, Pak. Kamu yang tahu Gus Miftah di mana, nggih? Le, kene ana rumah sakit Mataram. Ini loh, tambah rawuh, nggih, Gus. Kene. Kok sing juga awakmu ora mbake to? Dalam Kok sing juga awakmu ora mbake? anu mbaknya lagi persiapan. Kamu tahu nggak manusia itu punya berapa sendi? 360 sendi. Manusia itu memiliki 360 sendi. Iya, dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Yo kene wedang ning kono to iki. Loh, niki tasik dereng diunjuk to? Ya urung. Ya kene. Apa kowe pengen ngombe? Napa? Iki. Niki to. Nggih jelas nggih to. Ya ora apa jiguan. Ora apa paling. Aku iki ana jamaah ngombe deganku mulih cangkeme setruk. Nggih, ngombenen. Apa? Ngombenen setruk iki to. Kan ada gol kles. Oh iya. Gol koles. Wes rasa dijak meneh iso iki. Salah terus. Jadi saya tadi remeng-remeng dengar Pak Haji bilang kasih uang muka 750 bagi yang mau haji kan. Itu keren loh. Saya pernah ada jamaah. Kalau tadi kan Pak Haji bilang kalau ini meninggal diwariskan. Kalau saya persoalannya bukan itu. Bagaimana orang yang niat haji sudah nabung 750.000 ngangsur jadi 1 juta, mati belum berangkat haji. Sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat. Yuda, nggih kula. Kowe ngaji? Nggih, lohos. Poso, lak konangan. Sedekah, nggih nyok-nyok. Terakhir Yuda takoni. Kowe haji apa ora? Mboten malaikat. Kan malaikat takon. Nggih. Lah ngapa kowe ora haji? Ya salahmu malaikat ngopo ora makan kok wis mau pateni. Ngono jawabane. Iso nyalahne malaikat ya gara-gara iki. Betul. Iya, gara-gara haji iso nyalahne malaikat. Jadi ini saya pikir luar biasa ya. Karena walillahi ala nasi hijul bait manis istato'a. Istato'a itu pemahamannya ya mampu. Ya salah satu mampu itu ya ada sarana. Dan ternyata hari ini ada sarana dari tabungan haji dan umroh. Nah, makanya berangkat haji atau ben ketok ganteng nganggo sarung. Jenenge sarung Atlas. Ben ning kono ora loro-loronen, kolesterol ra kumat, kudu nggawa perlengkapan obat. Salah sijine nggawa Gulkoles. Apal wisan. Apal lo, salah pinjo dipotong. Men sesuk dienggo meneh. Tapi lah asam urat beda. Loh, kenapa? Kowe glukoles plus gula batu. Lah kena asam urat, glukoles plus gula batu. Kok sakit ngaten? Jadi gulane diwene ke asame, watune nggih nutuki urate insyaallah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin malam hari ini kita bisa kembali hadir setelah berapa ya? 30 hari yang lalu. 30 hari yang lalu. Saya baru 30 hari meninggalkan JTV sudah serasa seperti sebulan ya. Sama itu. Sama itu. Sama waktunya. Apa yang bedanya 30 dina ora sebulan ini? Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan acara ngaji bareng Gus Miftah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ingat, bila kita ingin naik haji ataupun umroh, langsung kita buka tabungan di Tabung Haji Umroh. Membantu umat muslim untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai
dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia, puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan butuh by BHS Tax. Tabung haji umroh murah dan berkah. Nek leci jari tomat, nek semongko kok digawe serbat. Nek kepengin haji, ojo mung niat. Masih gak duwe ragat, tetep berangkat. Nok ngene tabung haji umroh. Insyaallah manfaat. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku kakak-kakak girang. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati aku kakak-kakak girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuk Sriti ning pinggir kali, daftar haji saiki bayare keri. Silakan daftar haji dan umroh di Koperasi Tabung Haji dan Umroh bersama saya Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyu Gus Miftah Yuli. Wah, iya guyu. Gus Miftah. Anyar. Guyu. Ci, Pak Haji itu bikin tabungan haji dan umroh udah berapa lama, Ci? Saat ini sudah memasukin usia ke 7 tahun. Ke 7 tahun. Alhamdulillah 15.000 lebih sudah sampai Tanah Haram. Dan sisanya sudah mendapatkan porsi haji. 15.000 sudah masuk ke Tanah Haram sudah melalui travelnya haji. Betul, dan sisanya lebih dari 15.000 diantaranya sudah mempunyai porsi haji. Coba apa kalian nggak malu? 15.000 sudah masuk, kalian kok belum? Jangan-jangan kalian anak haram? Malu. Jadi kita punya prinsip sebenarnya Allah itu tidak memampukan akan memampukan orang. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya kemarin saya haji di depan Ka'bah langsung saya benar, ya Allah, mudah-mudahan teman saya itu dipanggil olehmu ya Allah. Siapa? TB ya. Maksudnya dipanggil. Oh, dipanggil ke tanah suci. Bukan Israel. Tapi malu. Tapi kita ini saiki panjang umur oleh. Panjang umur. Lah wong KTP-ne seumur hidup. Jadi ra mati-mati. Iki layang kematiannya diwek-wek. Kalau wek Gus, kematian. Sudah 15.000 yang sudah berangkat. Dan dari tahun ke tahun syaratnya lebih mudah. Ya, kita selalu meminta syarat yang penting muslim. Yang penting muslim. Ya, kita tidak pernah survei, tidak pernah minta jaminan. Nggak pernah survei ke rumah ini orang miskin atau enggak? Nggak pernah. Karena di Indonesia sekarang lucu, Ci. Indonesia itu sekarang lucunya di mana? Ada bantuan untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Lah saya usul bisa sama Pak Jokowi untuk membuat bantuan bagi orang gila. Nah, kira-kira masyarakatnya udah ngaku edan apa ora? Wah, ya gue repot nih. Angel. Jadi nggak perlu survei ke rumah ini pakai kartu miskin, BPJS, nggak ya? Setiap muslim bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi misalnya Yudo sebulan mampu 1 juta bayar 1 juta. TB sakulane kuate 1.000 yang bayarnya 1.000. 1.000 nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita yang penting. Karena Allah itu tidak melihat hasil akhirnya, tetapi melihat prosesnya. Betul. Jadi gue niatmu haji, kok orang sudah mangkat, gue mati. Allah tidak melihat kematianmu, kamu belum haji, tapi melihat niatmu. Padahal kalau gue belajar ini, gue belajar ngaji turutan. Belum bisa ngaji, kamu mati. Maka yang dilihat oleh Allah itu adalah proses belajarnya sama dengan haji ini. Lah makanya begini, pemirsa JTV ya, kita itu sering kalau orang mau berangkat haji, kita sering nitip doa. Tolong dong saya doakan di sana. Lah daripada cuma nitip, ini ada
secara langsung nyata, langsung bisa daftar. Saya lucu Pak Haji. Jadi saya haji tahun 2015 itu di tenda Arafah itu ada orang bawa koper gede. Ketika saya tanya, ternyata itu tulisan catatan doa dari Indonesia. Jadi orang sekampung semuanya nitip doa ditulis di kertas sampai 1 koper. Saya bilang itu apa Pak? Ini tuh aku titipan doa. Terus mereka minta supaya saya baca di Arafah. Saya bilang ini waktunya wukuf tuh nggak panjang. Kalau Anda harus baca nggak akan selesai. Terus gimana Gus? Ini amanah. Tak wene carane Pak. Carane pripun Gus? Gampang. Kopere bukaan, tanganmu angkatan ya Allah. Menika tiyang ingkang nitip donga mang waca dhewe. Apa rasane Gus ora iso maca aja. Anu badhe tanglet Gus Miftah. Niki Pak Yuli, seumpamanya kalau kita itu sudah ikut buka tabungan haji. Tapi waktu kita dapat jatah untuk naik haji, tapi kita belum lunas, bagaimana Pak Niku Pak? Ya tetap berangkat. Dilunasi dulu. Ya, jadi kita yang lunasi dulu bisa seperti apa. Jadi intinya program kita itu adalah membangun, menyadarkan masyarakat muslim untuk mempunyai tabungan haji. Bahwa haji itu mudah. Gampang sekali. Tunjuk jari bisa dapat porsi. Jajan. Malu kasih porsi. Malu benar Pak. Saya nggak awade, nggak iso umroh, nggak iso haji, malu. Ada hal yang menarik Gus di sini. Di Indonesia ini yang sadar haji itu baru 3%. Baru 3% dari komunitas muslim. 100. Artinya kalau masyarakat muslim sekarang 250 juta, ini baru 3%. 3% yang sadar pentingnya haji. Makanya tabung haji umroh itu memberikan kemudahan siapapun selama dia muslim, pasti saya akan bantu kalau cuma mau haji sama umroh. Oh, jadi ini ngapain lagi nih? Waalaikumsalam. Katanya mau yang wanita yang ada. Oh, itu diganya manis gak? Manis kayak saya. Manis gak penting, yang penting setia. Jadi ada satu pesan sedikit tuh Gus. Aku sing ngutangi nggak mikir. Sing ngutang mikir. Malah sing ngutang kok mikir iki piye Gus? Aku sing ngutangi nggak mikir, sapa ae entuk. Barangkali karena kemudahan itu masyarakat Indonesia atau minimal masyarakat Jawa Timur mikir, ini bagaimana dengan legalitas perusahaan Pak Haji? Coba disampaikan ke masyarakat. Ini Pak, legalitas. Alhamdulillah bentuk perusahaan kami adalah koperasi, artinya berizin sebagai lembaga yang mengelola keuangan dan kami tidak terima tabungan. Karena semua rekening yang kita bagikan itu kita bekerja sama dengan Bank Nasional. Artinya rekening ada di masing-masing sesuai dengan nama jamaah. Yang kedua, porsi haji dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bukan aku bikin porsi sendiri. Artinya kursi itu langsung dari Kemenak ya? Langsung dari Kemenak sesuai bukan KTP. Buatan Pak Haji Yulianto? Bukan, aku nggak mungkin membuat kursi haji. Nanti bagaimana? Istri 2 aja nggak mungkin apalagi buat itu kan? Jadi semua sudah ngikutin aturan yang diatur oleh Kemenak. Saya bayarin dulu Gus. Jadi saya bayarin dulu, misalnya Yudo mau haji tak bayarin dulu, Gus Miftah mau haji tak bayarin dulu, umroh juga boleh berangkat dulu, supaya ndonga dadi wong sugih, dadi wong makmur, bar kuwi lagi bayar utang mbek aku. Tanpa syarat, nek ninggal lunas. Dan itu nggak ada jaminan sama sekali? Tidak ada, wong survei aja nggak ada yang apa minta jaminan. Jaminannya ya keimanan saja. Ngeri. Terpercaya Ben. Tapi sepengetahuan saya iman tuh nggak bisa buat jaminan ya? Bukan. Yang bisa cuma BPKB sama STNK. Jadi malam hari ini sebagai wujud penghormatan kami bahagianya bersama Gus Miftah, maka semua yang mendaftar akan kita berikan tabungan 750.000. Tuh, pemirsa dengerin, yang daftar malam hari ini langsung dikasih 750.000 rupiah. Mudah-mudahan menjadi catatan amal pertama. Daftar. Sehingga kalau meninggal sudah dapat hukumnya mendapatkan faidah haji. Wah, ini ngomong daftar ngomong mati yuk. Langsung daftar dapat 750. Daftar. Untuk yang pengen umroh dapat 2 juta. Tabungan 2.500.000. Kalau yang umroh 2.500.000. Haji 750. Daftar li. Kita nggak pernah tahu toh. Ya sekarang kamu pengen haji nggak? Pengen. Sudah daftar belum? Belum. Lah yang daftar saja belum tentu berangkat, apalagi yang belum daftar. Makanya itu pemirsa mudahnya mendaftar haji hanya dari rumah, hanya dengan Rp2.500.000, Anda sudah bisa mendapatkan porsi haji di mana lagi selain di tabung haji umroh. Kami akan kembali sesaat lagi, masih ngaji bareng dengan Gus Miftah. Umat muslim untuk ibadah ke tanah suci, tabung haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuk Sriti ning pinggir kali, daftar haji saiki mbayare keri. Silakan daftar haji dan umroh di Koperasi Tabung Haji dan Umroh bersama saya Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo gadah penyakit linu-linu keju-keju mboten saged mlampah sakit janten kula tes nenten dokter gadah sakit kolesterol saniki kula beni obat niki kok sekeco saged mlampah sehat mboten gadah penyakit napa-napa alhamdulillah berkat Gokolex saniki kula sampun sehat wal afiat amin. Kolesterol tinggi, Gokolex solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah. Bergabunglah bersama tabungan haji umroh. Cukup dengan 2,5 juta, Anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja. Ingat, 7 hari kerja. Dengan 2,5 juta mendapatkan porsi haji. Tabung haji umroh, daftar haji sekarang. Dapat porsi sekarang, bayarnya kemudian. Antara industri besar dengan ekonomi lokal itu jauh lebih kuat ekonomi yang ada di masyarakat dalam bentuk apa saja, terutama kegiatan-kegiatan yang bentuk UMKM. Kerawu ini khas di Gresik ini. Ada kerawu di tempat lain katanya ini kerawu Gresik tapi rasanya beda. Maka orang-orang masih cenderung untuk datang ke Gresik. Banyak banget di sini dan bukanya ada 24 jam. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka. Apakah terpapar virus corona atau tidak. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep salat lan ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal-tanggal telu yen pengen urip lumayan bekti yo marang romo ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
wis. Bon tanggale pun telas. Oh, tanggale wis entek. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa JTV ngaji bareng Gus Miftah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, resolusi hati. Jangan sampai manusia itu kayak TB. Pripun, Gus? TB ini kayak pohon pisang. Kok sakit? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Nyambung gitu. Mbak siapa namanya lupa saya? Nanda. Nanda tahu nggak? Hati itu fungsinya ada berapa? Hati. 1. Salah. Berapa? Hati itu fungsinya ada 2. Yang pertama untuk menyimpan air mineral di dalam tubuh. Ya. Kemudian yang kedua untuk menyimpan cintaku padamu. Cocok. Satu ketika saya pernah menghadiri pameran batu akik nasional. Waktu rame-ramenya Bacan. Di Taman Mini Indonesia Indah. Saat itu ada lelang batu akik yang di dalam batunya itu ada tulisan Allah. Dan pemirsa tahu berapa batu ini terjual? Saat itu batu akik yang di dalamnya ada tulisan Allah sampai terjual 7 miliar rupiah. Wow, Masya Allah. Coba, 7 miliar. Ya. Gue tuku dawet di Surabaya kelem. Nggak tuku pisang goreng balang kiri bebu gede. 7 miliar rupiah. Padahal hanya sebuah benda mati di dalam hatinya, di dalamnya ada tulisan Allah. Begitu pulang, saya pengajian sama anak-anak di klub malam di puskesmas itu. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Anu puskesmas kayak nyontek. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Saya bilang sama mereka, bagaimana kemudian saya memberikan kesadaran bahwa manusia ini ternyata mulia, bahkan lebih hebat daripada malaikat, bukan karena fisiknya, tetapi karena di dalam hatinya ada Allah. Jadi yang perlu dipahami adalah benda mati saja berupa batu, di dalamnya ada Allah, harganya 7 miliar. Bagaimana kemudian kalau manusia di dalam hatinya ada Allah? Berapa harganya? Tidak ternilai. Allah. Maka kemudian benar ketika dikatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah. Ya kan? Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Wa idza fasadat fasadal kulluh. Kalau dia jelek, jelek secara keseluruhan. Apa dia? Ala wahyal qalbi. Segumpal darah itu adalah hati. Maka baik dan buruknya manusia itu tidak bisa dilihat secara fisik. Makanya TB kok kamu dianugerahkan oleh Allah punya istri jelek, wah kamu harusnya berbangga. Loh, kok sakit gitu? Loh lah bojo ayu kira awet. 10 tahun cantik, 20 tahun cantik, 40 tahun elek. Tapi lah kowe ndek bojo elek insyaallah awet. Dari lahir sampai mati tetep elek. Elek. Oh iya. Aku di bojo ayu. Pariane lho Mas TB. Apa? Ono kayu digawe getek, tuku sewek pinggire suwek. Di bojo ayu kakean tetek bengek, bojo elek dicipok matek. Maka lah si ire Gus Miftah selawatan gak boleh. Pripun? Yen wis mati bondo ra melu, ora bakal melu. Leres. Melo kain kafan rono sae. Nah, ndak khawatir sing mati ngesaki HP. Engko malah WA Yulianto lak cilaka ngono. Yul lunasi hajiku ngono wajar. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Irman. Ya ditemu kok. Dan baik dan buruknya manusia ternyata tidak dilihat dari segi fisiknya. Maka kemudian ada hadis populer tuh bunyinya apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tuhan itu tidak melihat bentuk fisik kamu. Jadi lo mau sakmene iki didelok mulya mergo gantenge, ya berarti yang paling mulia ya TB. Nggih. TB. Kok sakit pripun? Lah karep manusia langka. Sa Indonesia barangkali sing rupane kaya awakmu mung kowe tok lho. Dadi masuk langka lho. Ngaten to, Gus. Tapi saya saran sama ibu-ibu ya, kalau punya suami berkumis tipis, pertahankanlah. Fix dia lele bukan buaya. Itu tapi kalau saya ngomong-ngomong soal bulu, Gus, itu saya kalau mencari istri itu ada
lihat dari bulunya. Nah, contohnya? Biasanya kalau cewek itu ada bulunya di atas bibir tipis-tipis. Berarti dia tuh seneng untuk membuat hati suami senang. Pinter ngomong, pinter mengambil hati. Pinter ngomong. Tapi kalau ada cewek itu yang tangannya ini bulunya ada, itu biasanya tuh pinter masak atau pinter untuk mengurus anak. Tapi kalau yang banyak bulunya tuh kaki. Jangan nganti ndelok matamu, ndelok sikile kok ngendi lho. Survei. Oh, survei. Kalau ada cewek itu yang kakinya ini penuh bulu, jangan dinikahi, Gus. Kenapa? Lah apa? Banci. Udah di lagu lho kuwi. Primon. Lho, udah di lagu lho kuwi. Lagu napa, Pak? Banjine kae. Janjine. Oh, janjine ya. Jadi tidak dilihat secara fisik. Wala ila suwarikum, gambarmu seperti apa itu tidak dilihat oleh Allah. Makanya mau gondrong, mau gundul, itu nggak ada persoalan. Mbak-mbaknya masih cantik apapun. Makanya saya selalu mengatakan apa? Menikahlah dengan cowok yang gemuk, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kok sakit, Gus? Menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan menikah dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Jeru. Sing lemu, yes. Tapi aku milih sing kuru. Lah ngapa? Wong wedok awake kuru, umure dawa nyawane awet. Lah ngapa? Soale nyawane nggerak jabit nyawantol igo-igo. Nah, aku milih sing lemu, Mas. Ora iso. Ana manfaatnya akeh. Manfaatnya ning nggone ringan iso dadi guling, ning ngisor dadi kasur, ning dhuwur iso dadi selimut. Kelonono setengah jam, kram-kram. Ini tidak menjadi pertimbangan sedikit pun dari Allah. Makanya ketika ada orang itu membanggakan kecantikannya, dia lupa bahwa itu hanya titipan, bahwa itu hanya given. Pemberian dari Allah. Ketika orang memuji kita, wow, tampan. Harusnya yang kita katakan apa? Hada min fadli rabbi. Semua ini hanya dari Tuhanku. Wong nyatane kan rai mung titipan nih. Umpama rai ki iso milih, mesti tebir milih sing kaya ngene. Mendek cetane milih sing kaya Primus, to. Walaupun ini juga Primus iki. Primus napa? Pria muka setan. Artis yang ganteng nih lho, Gus. Oh, sing ganteng kan Primus ya. Berarti awakmu koncone pemain iku lho, pemain biola lho. Sapa le? Iblis Sardi. Oh, Idris. Idris Sardi. Idris. Tapi emang anu kok, pemain-pemain bola dunia itu banyak dari Surabaya. Loh, kok bisa? Itu yang penyerang Italia yang gagal ngegolkan ke gawang Brazil tahun 94 di Amerika itu juga dari Surabaya. Roberto Baggio. Ya, Roberto Baggio. Oh, temannya Dekam itu ya? Pemain di Inggris itu Dekam tuh kan? Dekam Mbak Yune Deni wih. Mas aku Dekam. Oh, bahkan dulu Presiden Iran juga ada dari sini. Itu Ahmadinejad itu. Ahmadinejad. Jadi ini sama sekali tidak akan dilihatkan oleh Allah. Makanya sangat naif kemudian ketika kita hanya berbicara fisik. Orang itu selalu sibuk dandani fisiknya tapi lupa dengan isinya. Makanya saya selalu mengatakan apa kepada para perempuan, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tetapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wala ila suwarikum, gambar kita ini tidak dilihat. Mau setampan apapun kamu. Saya bayangin beginilah, dulu siapa sih nggak kenal dengan Madonna, sekarang juga berubah, ya kan? Iya. Dulu kalau kemudian orang membanggakan apa namanya skillnya seorang Maradona, hari ini beliau juga meninggal. Dan yang dilihat bukan lagi skillnya. Tetapi Allah mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Walaki yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Maka baik dan buruknya manusia itu tergantung hati. Makanya coba Anda lihat, sakjane wong iki ganteng tapi merengutan. Biasa-biasa saja dilihat. Sakjane iki raine pasan biasa bahkan cenderung jelek, tapi kok atine apik. Kuwi yo asik disawang. Sing dadi masalah wis raine elek atine bosok. Contone iki. Wah, umpamane Epe. Kula mboten pati bosok, Gus. Ora ya, ngremuk ya. Betul. Ngene ben ora bosok gak ono karbit, ngene lho. Pelem piye kok sono. Aku setuju lho Kang sing didhawuhne karo Kok setuju? Karena menurut survei kula nggih, Bang nggih. Wong iku sok ben sing mlebu swarga niku wong elek.
Justru nek wong ayu niku malah mlebune neraka, Gus. Lah ngapa le? Lho, nggih, wong ayu ku mesti mlebu neraka. Kok iso? Dikei kulit ireng sik pemutih, dikei rambut keriting sik direbonding. Irung pesek iku lho Disuntik. disuntik gawe solikin. Silikon. Silikon. Lah nggih doktere solikin. Kuwi wong gak syukur mesti sok ben mlebu neraka wong Berarti ayu. nek elek, Elek iku surga. nek ayu. Nek ayu neraka. Saiki pertanyaane. Tak dongake moga-moga bojone TB elek sakmudare. Amin Allahumma. Amin. Saiki pertanyaane siji. Apa? Garwane Gus Miftah. Apa? Umi. Heeh. Elek Elek payu. payu. Ayo ngomong-ngomong iki. Takokno maratuku ayu pelek kok tak jawab. Ora iki. Umi, garwane Gus Miftah. Garwane Gus Miftah. Ora mesti sosok ayu sosok elek Mas aku dhewe gumun. Apa bojoku iki mak lampir ngawur wae. Jadi ini menjadi sebuah apa ya? Hari ini kan kita sering itu loh. Atas nama kecantikan, atas nama ketampanan, kita itu kalau posting di Instagram, di Facebook, diedit segimana rupa. Ya kan? Yang gemuk jadi kecil, yang gemuk jadi tirus, yang pesek jadi mancung. Saya lucu gitu loh. Maka saya selalu bilang, Mas Yudo, please deh, kalau kalian ngedit foto, jangan cakep-cakep. Kenapa? Kasihan saya yang cakep dikira editan. Ulang ngedit foto itu loh atas nama gambar yang menarik di Instagram untuk mendapatkan like dan komen yang sebanyak-banyaknya. Padahal ini bukan merupakan sebuah barometer kesuksesan dari seorang hamba. Tapi yang dilihat apa? Qulubikum, hatinya. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan apa? Hati itu sebagai al-hatif ar-rabbani. Apa itu? Telepon ketuhanan. Makanya kalau hatinya ini bagus, mendapatkan telepon-telepon ketuhanan, itu nyambung. Tapi kalau hatinya ini jelek, ya ditelepon sama Allah juga gak nyambung. Karena apa? Karena gak ada sinyalnya. Maka hati itu ada hati yang baik, ada hati yang jelek, ada hati yang mati. Hati, saya punya keyakinan begini menurut Imam Al-Ghazali. Manusia baik itu biasanya hatinya baik. Wong apik kuwi biasane atine apik, wong elek kuwi biasane atine elek. Ciri-ciri hati sing apik, seneng nglakoni perkara sing apik, ora seneng nglakoni perkara sing elek. Lah ana sing apik rasane betah, ana sing elek ora betah. Saiki si TB tak takoni. Takoni jawaban. Salat ki apik apa elek? Salat iku nggih sae to, Gus. Apik. Kowe lak pas salat kae seneng sing dawa apa seneng sing cendak? Nek kula sing jujur ngene iki. Ya, jujur. Sing cendak, Gus. Cendak. Berarti hatimu apik apa elek? Nggih apik. Ya elek. Lho, lah kok saged? Wong apik kuwi seneng karo perkara sing apik rasane betah, ada. Wong elek kuwi senengane karo sing elek, lah ana sing apik ora betah. Salat ki apik apa elek? Apik. Apik. Lah saiki lak salat imame dawa karo imame cendak kowe pilih ndi? Sing cendak. Cendak berarti hatimu elek. Wong sing dawa luwih apik kok kowe milih sing cendak. Riyen pertama cendak sakniki seneng dawa, Gus. Keletan menit kok Aku dari Kalingan le. Napa? Dari Kalingan. Ono bocah iki manten anyar to. Tak kandhani. Wong lanang kuwi imam, wong wedok makmum nggih. Padahal apale mengkulhu karo inah. Wah, akhirnya ben ngimami bojone iki rakaat maghrib rakaat pertama, kul. Rakaat kedua inah. Ngisak rakaat pertama, kul. Rakaat kedua inah. Begitu subuh bojone maratuane melu salat, bingung to. Mosok ana maratuaku mengkulhu karo inah, gengsi aku. Diganti inna anzalna. Allahu akbar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar kan salah. Wong sing bener tul macane til. Akhire maratuane mergo imam masjid bengok. Til. Daerah percaya alah sing bener tul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Maratua bengok neh. Til. Akhirnya yang ketiga bener. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus ke salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Padahal sing kedua sing bener tul. Makmume bengok. Tul. Daerah percaya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Mertuane bengok. Tul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga bingung deh. Lailatul apa lailatul? Til. Akhirnya bingung. Nengok ke belakang delok maratuane bengok. Piye, Pak? Ya saksine aku bewi. Sewengi lho trimo til tul tok. Oh, pantesan ku sing bingung ya malaikat Jibril lho. Ngapa? Lapan Gusti Allah.
Pripun salate kono? Anu ngrembug til kali tul. Akhirnya ditulis koclok. Mosok ora kepater kok koclok yo ngawur wae. Sing lucu tanggoku wingi le. Jumatan wingi lho. Lho, kok sakit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anake malah mulih. Begitu mulih takoni, "Kowe iki piye to, Le? Jumatan kok malah mulih." Lah imame galak e, Bang. Lah galak piye? Wah, ajeng salat tengok ke belakang, imame ngendikan, "Sing nggo HP pateni." Lah kula nggo HP, Bah, kula mulih ngono. Ah imame galak. Lah wong goblok, kok sing dipateni iki HP-ne. Oh, sing nggo HP pateni. Maka jangan sampai kemudian fokus kita kepada fisik itu justru kita melupakan isi. Melupakan konten. Lah, isi yang perlu kita bahas hari ini adalah hati. Karena apa? Kemuliaan jasad manusia itu bukan karena ketampanan atau kecantikannya, tetapi karena hatinya. Maka Imam Al-Ghazali tadi mengatakan, wong apik kuwi atine apik. Seneng lakoni karo perkara sing apik. Lah ana perkara sing apik rasane betah, sing elek ora betah. Ayo tak takon saiki awakmu. Khotbah Jumat kae apik apa elek? Apik. Apik. Pas ngrungokke khotbah kowe ngrungokke apa turu? Turu. Ah, turu. Berarti hatimu apik apa elek? Apik. Ah, piye tok ngeyel. Wong kentir ki tok ngeyel gitu. Ngeyel. Wong ngedani tetep ngeyel, angel. Angel temen tuturanmu. Khotbah Jumat ki apik apa elek? Apik. Apik. Ada? Pas ana khotbah Jumat ki ngrungokke apa turu? Turu. Berarti hatimu apik apa elek? Nggih, elek. Tapi terus digugah kanca kula. Tangi khotbah Jumat terus kula tangi melih kok. Elek. Mila obat tidur yang paling mustajab ki siji le. Napa, Pak? Khotbah Jumat. Lah mbok tenan turu ning dhuwur amben maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ramerem. Lah ngrungokke khotbah Jumat ya ma'asyiral muslimin. Nggih, bener iki. Wong apik kuwi atine apik, seneng nglakoni perkara sing apik berarti atine waras. Nah, saiki tak takon Ibu, Bu, basa karo bojone niku sae napa awon? Sae wong basa kok. Pertanyaanku, awakmu ning omah basa apa ora? Ora, berarti atimu waras apa lara? Lara, wong lara kabeh lho. Nganti larane ra iso ngomong lho. Kenapa kamu gak bisa menjawab? Apakah kamu terpesona dengan ketampananku? Asik. Rondo. Ana rondone ra iki? Kenapa? Ana rondone ra? Aman. Aman, Gus, aman. Rondo iki gara-gara seneng dadi rondo apa, Le? Gara-gara ana iklan. Janda semakin di depan. Wah, akhirnya kayak di rondo kan. Kae. Oh, gak entuk. Jadi, kalau orang jelek itu hatinya jelek, nggak seneng ngelakoni perkara sing apik, senengane ngelakoni perkara sing elek. Kalau ada satu perbuatan maksiat hatinya nyaman, ada satu perbuatan yang baik hatinya tidak nyaman. Ini namanya hati yang tidak waras, hati sing loro. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dandani hati supaya waras. Maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Salah satu dandani hati kita supaya waras itu adalah dengan memperbanyak ketemu dengan para kiai dan ulama. Maka dikatakan an-nadru ila wajil alim fa wa ibadah, memandang wajahnya kiai itu ibadah. Wow. Makanya dulu pas saya ngaji zaman Doli belum tutup, kalau saya ngaji di sana pasti dalil ini saya pakai. Memandang wajah kiai itu ibadah. Wow, Mbak Doli tepuk tangan. Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja pahala. Wow, memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Wah, aku langsung melayu. Tapi luar biasa, Mas. Satu-satunya ustadz yang melayu nyedak. Satu-satunya ustadz yang mau berdakwah di hal-hal kayak Ibran malam hanya Gus Miftah. Kemarin saya dapat laporan dari Sarkem, Gus. Apa? Penjaringan bakdo ngaji di situ, alhamdulillah 40 sudah sadar pulang, Gus. Pulang terus? 1 minggu bawa 80. Saya pengen mendengarkan ceramah lagi gitu loh, Gus. Sejak keluarga. Sejak keluarga ya. Nggih. Aku ini udah laporan jenengan jen kono. Terus Bapak Sarkem. Gus, jenengan gurune TB nggih. Ngapunten TB kon dan jiko KTP-ne ngono. KTP-mu lho. Lah kowe iki jenengan kok rakuan bayar ninggal KTP. Kuat bayar berapa? Sumpah kurang 5.000 tok. Jaluk nih Pak Yulianto. Dan ternyata orang-orang yang berada di tempat seperti itu juga hatinya itu masih ada Allahnya. Buktinya apa? Ini mumpung ini juga membahas satu yang hari ini viral ya, soal ini itu. Saya kasih contoh betapa kemudian orang yang dianggap ahli maksiat itu ternyata di dalam hatinya masih punya Allah. Masih punya Allah. Pak Yuli, saya pastikan ya,
tabungan haji dan umroh Anda, ketika saya ngomong seperti itu, ayo mbak-mbak yang mau haji, daftar sekarang tak kasih tabungan Rp750. Saya yakin mbak-mbak binaan saya di lokalisasi itu pasti daftar. Tapi tolong Pak Yuli nggak usah ikut ke sana ya. Ya bahaya nanti nggak pulang nanti. Khawatir saya mau masuk nggak mau keluar. Yang walaupun ya mohon maaf guyon-guyon kita seperti ini yang sebenarnya nadanya sarkas sindiran itu hari ini dipotong, kemudian diposting ulang untuk membuli saya. Ya saya nggak ada masalah lah. Kalau soal bully membuli itu kita sudah sama sekali wis kebal lah. Saya nggak pernah marah ketika ada orang komentar jelek dengan saya di Instagram maupun di Facebook. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Jadi ya saya nggak perlu marah. Orang tahu buka. Lagi apa diwaca? Lah saya komentar di Instagram saya 9.000, 2.000 pada KTP. Follower 10 merotone anake bojone. keluarga rame guys. Jadi saya buktikan betapa kemudian mereka itu punya Allah di dalam hatinya, Pak. Yang barangkali ini sering saya bicarakan di pengajian-pengajian saya ya. Bagaimana kemudian ketika waktu itu saya masuk ke lokalisasi itu, setiap saya sholat di sana, itu mereka menangis. Mendengar bacaan Quran itu menangis. Sampai hari ini pun ketika saya masuk ke sana, kemudian pengajian, saya ajak sholawatan, kemudian saya berdoa, mereka menangis. Coba kita bayangkan, mereka mendengar doa yang saya panjatkan mampu menangis, meneteskan air mata. Itulah kenapa kemudian saya katakan pengajian yang paling menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Di tengah-tengah mereka maksiat, menyisihkan waktunya untuk pengajian. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bagaimana kemudian tidak menyenangkan ketika saya berdoa minta sama Allah mengampuni dosa mereka, mereka meneteskan air matanya, menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan ketika saya ngaji tahu-tahu mbak-mbak datang, Gus Miftah saya seorang non-muslim, tolong bimbing saya bersyahadat. Dan ini saya dapatkan banyak banget ketika saya berada di lokalisasi dan hiburan malam. Maka saya katakan ini menyenangkan. Coba, saya berdoa, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Mereka melakukan ini karena keterpaksaan, ya Allah. Mereka merindukan keluarganya, mereka merindukan anaknya, mereka merindukan kedua orang. Mereka nangis, Mas. Dan ketika seperti itu, saya melihat menangis, saya juga ikut menangis, Mas Yuto. Saya melu nangis. Bukan persoalan ternyuh. Bukan persoalan saya ingat dosa. Aku gengsi. PSKW nangis, masa aku ora. Masalahnya beda atau Gus beda. Bukan aku gengsi. Artinya apa? Dulu bahasa saya yang sempat viral. Ini tolong ya, yang nonton kemudian ini kan pengajian kita di JTV ini banyak di repost ulang di fanspage dan macam-macam. Saya melihat di Facebook, di Instagram potongan-potongan dari JTV itu luar biasa. Makanya layak kalau acara ini dipertahankan. Layak. Sangat layak. Ya. Karena setiap ada acara pengajian ini kok tidak ngerawuke Ustadz sama Degelian rugi. Siapa sing rugi? Sing rugi awake dhewe to, Mas. Ya Allah. Jadi saya katakan begini ya. Waktu itu saya mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Tapi orang yang nggak suka dengan pengajian saya di klub malam itu, mereka mengatakan apa? Gus Miftah mengatakan maksiat rapopo, yang penting atine ramelu maksiat. Padahal ini sudah sangat salah penafsiran. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Tapi bukan berarti maksiat rapopo, yang penting duwe Gusti Allah. Tidak, nggak seperti itu pemahamannya. Kenapa? Karena saya melihat ada potensi kebaikan dari mereka. Saya tidak pernah mengatakan orang baik dan orang buruk. Tapi saya selalu mengatakan apa? Orang baik dan belum baik. Karena katakanlah begini, kalau ini orang baik dan orang buruk, itu bedanya tipis. Ya kan? Wong apik tahu tumindak elek, wong elek tahu tumindak apik. Saelek-elek PSK lho, kuwi niate yo apik. Nduk kowe ngopo kerja ning kene? Lah nggih, Bah. Lah napa? Ya kula pengen nafkahi anak kula ning omah. Saya pengen membahagiakan orang tua saya di rumah. Terlepas dari caranya yang salah, tapi dia punya niat yang baik loh. Walaupun mereka mengatakan tidak PSK, tapi udah dodol kroto. Kroto. Oh, aku berarti tahun 2000 ku duwe tangga mahasiswa. Wayu, pakaiane anyar, jame anyar, HP-ne anyar. Aku HP rong duwe. Pas ning masjid tak takoni, "Bapakmu sugih, Nduk?" "Mboten." "Bapakmu pejabat?" "Bukan." "Kok tiap hari kamu bajunya baru?" "Kan saya jualan, Kiai." "Lah kowe dodol apa?" "Kula bakul kroto." Aku medhase to. Bakul kroto kok iso sugih. Akhirnya saya ke Ngasem itu pasar manuk ning Yogyo. Ketemu bakul manuk. "Pak, aku ndek tangga wayu ngira bajune anyar, iso sugih jenenge bakul kroto." "Lah kroto niku napa, Pak?" "Lah bakule nyamuk, bakule manuk." Jawab, "Walah Gus, kroto niku pakan manuk." Dadi mbake kuwi iso sugih mergo dodol pakan manuk.
Itu kalau di Surabaya, nuwun sewu, itu kalau di Surabaya namanya bukan bakul krutu, tapi bakul empal brewok. Lah di sini kemudian pentingnya mengelola hati. Supaya kemudian hati ini menjadi tempat yang nyaman untuk Allah. Maka dikatakan qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Maka kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Kanjeng Nabi, dosa niku napa? Pertanyaan saya untuk kamu, TB. Dosa itu apa? Dosa niku melakukan kesalahan. Dosa itu melakukan kesalahan. Mas Yudo, dosa niku napa? Melakukan kesalahan tidak memenuhi perintah Tuhan Allah. Kowe apa, Nduk? Dosa iki apa? Idem. Idem. Kok katanya cah manutan to kayaknya. Manutan gampangan nih bencana nih, Pak. Jangan-jangan ya geleman. Mbok kendangke dodol kroto. Ngarang bae. Betul ta, Pak? Empal brewok. Jadi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ismu?" Dosa itu apa? Jawaban Kanjeng Nabi itu indah banget. Al ismu mahaka fi sodrika wa karita ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Itulah dosa. Ketika melakukan perbuatan itu hatinya merasa tidak nyaman. Ayo, sekarang walaupun katanya makan di masjid. Gue sarung, gue atlas, gue sarung. Niatnya di masjid. Belum menggok nih karaokean. Begitu dia melakukan itu, mohon maaf, hatinya mesti tenang. Nggak ada orang berbuat maksiat kok tenang. Dan dia khawatir dilihat orang. Umpamanya Pak Yulianto, arep tumindak maksiat. Gue lihat bakul kroto mau umpamanya lagi. Ketok sih ya, orang. Itu kan? Begitu dia melakukan itu satu, pasti hatinya tidak nyaman. Yang kedua, khawatir dilihat oleh orang. Begitu mau masuk hotel mesti tinggal-tinggal. Ono sing ngerti apa ora ya? Ajal kowe tinggal-tinggal piye? Tinggal-tinggal. Lah pengalaman banget to. Pantes ya. Kira-kira ono sing delok apa ora? Ono sing ngonangi apa ora? Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Makanya kalau ada orang mengatakan hati saya kok sudah nggak merasa apa ya, menyesal ketika berbuat dosa, itu karena perbuatan dosa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Makanya hatinya nyaman saja sudah menjadi kebiasaan kok. Tapi ketika seorang itu awal mula berbuat dosa, pasti hatinya tidak nyaman. Waduh, kayak konangan. Pertama kali gue ngapusi bojomu. Makanya sekarang para suami banyak yang ngapusi bojo nih. Wah, kaya wong wedok ning Surabaya, moto kancaku iki buka HP sing lanang. Ana nomor kontak jenenge malaikat Israil. Wah, dhek penasaran lho. Kaya ampun men iki sapa? Begitu ditelepon ternyata nomere bojone dhewe gitu lho. Malaikat Israil ya ora ngajar to. Saking kewejeme lho. Saking kejeme gitu ya. Wong wedok aja dilawan lele, aja dilawan. Wong wedok itu inginnya dimengerti. Lah, laki-laki susah dimengerti, lah nyambung to kuwi kandhani kok. Wong wedok aja mau lawan. Aku tau ngomong to. Wong wedok iki lak dilarani, ora tau lali. Lak nglarani, ora tau kelingan, wong wedok. Nggih. Mila aja sekali-kali. Wah, wae dhewe tumindak elek karo wong wedok 100 tahun yang lalu saiki kelingan le. Itulah saya mengatakan kenapa perempuan itu ahli sejarah. Pokoknya ojo sekali-kali duwe salah karo bojomu. Sekalingan terus pokoknya. Apa meneh sing model-model jibab ireng. Wah, wis parah li, parah. Padha karo bojone TB. Piye bojone TB? Gawe wedang ngoten niku teng napa? Adae tulisane gula, padahal garam. Tapi gawe wedang, lho kok asin? Ternyata gula ditulis garam. Ya asin toh. Lah nyapa gula mbak tulis garam padha karo kowe ning HP jenenge Yayu mbak tulis kadar no. Tapi saiki nggih, dulu ngaten Gus, dulu kayak gitu tapi sekarang insyaallah jadi istri solehah. Luwih rapi ya saiki. Mboten luwih rapi ngaten itu. Bojo kula mboten nganti selingkuh Gus, saestu. Bojomu. Lah kowe? Nek kula insyaallah kula hanya satu wanita. Hanya satu wanita. Tenane. Nggih, di Surabaya satu, di Malang satu, di Jombang satu. Mas TB, ternyata OTT itu tidak hanya berlaku di KPK ya. Kok bisa? Kan sekarang yang namanya lagi OTT itu. Ya. Ada udang di balik lobster. Sekarang lagi rame itu. Ternyata OTT itu juga berlaku di rumah tangga. Nah, itu. Begitu TB, HP-nya dibuka OTT. Operasi tangkap tanganmu dari konangan. Tapi saya jujur Gus, malah istri saya saya ngaji teng jenengan istri saya semakin sayang Gus. Lah oke marang nggonku mau modus e. Kempamitnya ning pondok, bono mlebune ning sarkem.
ya padha wae bebe. Sampai KTP ditinggal. Niku madosi jenengan, Pak. Matane madosi jenengan. Pasti niku anu ada. Jangan seperti itu Mas TB. Ada pepatah mengatakan, kalau ada seorang suami yang sukses, pasti di sampingnya ada wanita, istri yang setia untuk mendampingi. Tapi kalau ada suami yang tidak sukses, pasti di sebelahnya ada wanita idaman lain. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul. Artinya kalau suami belum sukses, berarti suami harus beristri lagi. Supaya oke sing dirungake. Ya kan ngono pemahamannya ya toh? Laki-laki adalah imam. Perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Tapi teman-teman saya di JTV punya prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diwaca susah dienggo angel. Diwaca susah digua dosa. Jadi sing diwaca Quran anyar, sing suwek disimpen wae. Cacak. Quran suwek, bojo tuwek kaya Quran suwek, diwaca susah digua dosa. Makanya sing diwaca Quran sing anyar. Sing lucu tanggoku le. Pripun? Wah, kula pengen rabi melih karo sapa mahasiswi yo. Ngopo kula pengen ngrasake mahasiswi tak kandhani kowe salah. Lak pengen ngrasake mahasiswi aja rabi meneh. Carane pripun bojomu kon kuliah meneh. Wah. Solusi terbaik. Maka kemudian apa? Saya meyakini walaupun orang jelek seperti itu di dalam hatinya masih punya potensi ketuhanan. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, sebenarnya apa yang Gus Miftah lakukan di lokalisasi di klub malam? Allah menciptakan Miftah tidak hanya untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Ini persoalan gitu loh. Hati mereka itu masih ada potensi ketuhanan, tetapi karena tidak dipupuk, maka kemudian mati hati itu. Lah makanya di sini pentingnya adanya pengajian. Bahkan kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa itu supaya hatimu tidak mati, hatimu tidak keras, berjumpalah dengan para ulama. Maka dikatakan idamado alal mar'i arbauna sobahan. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajlis dengan ulama, baik langsung maupun melalui televisi. Apa? Qosa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Maka dari sini saya meyakini bahwa JTV itu pahalanya besar. Belum sampai 40 hari bikin acara lagi. Wah, itu kan keren. Apalagi kalau tabungan haji Koles, Atlas, Istiqomah. Baik, Mas Atlas tak kandani. Istiqomah itu memang berat, Le. Ya. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat, ya. Pak Atlas, kurang 2 sarungnya. Orang derek. Titip Mas ya. Iya. Titip. Yang kok lali, timbang lali tilengne. Maka kemudian apa? Ketika satu saat nanti akan ada bahasa Allah mengatakan begini, yauma la yang fa'umalun wala banun. Satu hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi anak dan harta-harta kita. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Siapakah hati yang selamat itu? Hati yang di dalamnya ada Allah. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah. Sekarang kita begini aja. Kok kowe iki melu ngaji bareng Gus Miftah di JTV gini, nonton di rumah kok hatimu ayem. Berarti di situ hatimu sedang disalami sama Allah. Masyaallah. Salami sama Allah. Makanya sih kadang-kadang begini. Kita itu sering kadang-kadang mulut mengucapkan kalimat Allah tapi hatinya gersang. Makanya Gusmi itu bikin mujadah namanya Dzikrul Ghafilin. Kitab namanya Dzikrul Ghafilin. Widikire wong lali. Sindiran Gusmi bagi kita orang-orang awam kayak saya ini. Kenapa? Karena mulutnya mengucap Allah tapi atine karo uteke neng di. La ilaha illallah, la ilaha illallah, JTV durung lunas, la ilaha umpamane itu Jadi mulutnya ini seolah-olah mengucapkan kalimat Allah tapi hati dan pikirannya kemana-mana. La ilaha illallah, iki Atlas neh apa ora? La ilaha illallah, sarunge kurang loro. Pikiran mestinya ngono Mas ya. Makanya saya itu kalau di pondok saya kalau sedang Dzikrul Ghafilin, saya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang dibuat oleh Gusmi dalam kitab Dzikrul Ghafilin, saya malu.
Karena ini sindiran betul. Supaya kemudian orang-orang kayak kita itu, Miftah, namanya zikir itu harus ada kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan hati. Makanya orang zikir itu kan khusyuk, la ilah, meresap. Sementara selama ini kita tidak. Berarti apa? Walaupun kita bermajlis, berzikir, tapi ternyata apa? Hati kita gersang. Berarti hati kita belum menjadi rumahnya Allah. Tapi ada kalanya orang itu berbuat maksiat, tahu-tahu, ya Allah. Disitulah kemudian Allah itu masuk. Pertanyaannya kemudian begini, kenapa kemudian Allah itu tidak mau masuk ke dalam hati kita? Ada 3 masalah Allah itu tidak mau masuk ke dalam hati kita. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Lah mangkene pas niki. Oh, dicopot wae lah. Wah malah muga-muga lali ya. Sarungnya kurang loro malah lali. Jadi hati itu tidak akan pernah dimasuki oleh Allah selama di dalam hatinya ada 3 hal. Yang pertama, hati yang hubbud dunya, yang cinta dengan dunia. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Baik kesalahan itu adalah ketika kita hubbud dunya. Makanya punya dunia itu boleh, tapi nggak boleh cinta. Kita punya TV, JTV boleh. JTV punya uang sebanyak-banyaknya, amin. Boleh. Amin. Tapi kita tidak boleh cinta. Cukup ketika kita punya mobil, mobil itu tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya apa? Kalau kemudian mobil kita ditabrak orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Dan wallah, saya pernah diuji oleh Allah. Saya baru beli mobil, baru, di Klaten, ditabrak bus dari Surabaya, Sumber Memolo. Sumber Memolo. Sumber Memolo. Saya waktu itu mau marah, tapi saya ingat ini. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa cinta dengan dunia itu adalah awal dari semua malapetaka. Saya cuma buatin toh, yo serap apa. Gusti Allah sugih. Ning yo, menunggu ya aku. Ning jero ati, Kita nggak boleh. Boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah cinta. Makanya kemudian kalau kita dikasih, ditransfer sama Pak Yuli, sama Atlas, mengucapkan kalimat apa? Terima kasih. Barang saya terima, kembali saya kasih. Kalau masuk kantong namanya terima kantong. Ya kan? Kalau masuk bank namanya terima rekening. Maka bahasanya indah, terima kasih. Ini bagian Allah mengajarkan kepada kita supaya tidak cinta dengan dunia. Boleh punya rumah, tapi jangan cinta dengan rumah. Artinya apa? Kalau rumah kita kena musibah kebakaran, yang terbakar cukup rumahnya, hatinya nggak ikut-ikutan terbakar. Dan orang-orang seperti itu susah Pak, perlu dilatih hatinya. Mana angel, apalagi orang-orang yang berada di dunia entertain kayak kita ini. Ini susah banget untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mila dilatih. Kerja profesional, tapi diniati untuk nilai manfaat yang lebih besar. Bukan karena kecintaan kita dengan dunia. Bukan dengan kita dengan uang. Jadi hati yang cinta dengan dunia, dia tidak akan dimasuki oleh Allah. Bagaimana kemudian hati ini dimasuki oleh Allah sementara hatinya penuh dunia? Contoh begini, tangan kanan saya pegang uang, enggak usah uang lah. Tangan kanan saya pegang HP, tangan kiri saya pegang tabel. Saya ketemu sama Pak Yulianto, beliau mau nyalami saya, bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Cara supaya Pak Yulianto nyalami saya gimana? Harus saya taruh dulu, baru saya bisa salaman. Hatimu supaya disalami oleh Allah apa? Keluarkan dari urusan-urusan dunia. Jangan di dalam hati. Begitu hatimu kosong, Allah baru masuk. Iso disalami. Bagaimana tangan saya bisa disalami sama Mas Irman kalau tangan saya pegang HP? Saya lepas, Mas Irman. Nah, lah hati yang kosong sudah terlepas dari belenggu-belenggu keduniaan. Dia akan dimasuki oleh Allah. Makanya kerunguatan itu ya nyaman. Maka ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal itu apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis, nyambung. Kenapa? Karena di sini Al-Hatif Ar-Rabbani, telepon ketuhanan. Kita kan enggak. Kerja di kantor, belum selesai, tahu-tahu dengar adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya bocah JTV apa? Adzan maneh. Padahal nyetel-nyetel dhewe. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Ya nyekel kamera. Ini gak salah.
Klambine biru. Loh, biru awake dhewe iki lho. Ya awake dhewe katut berarti. Aja ngomong adzan aku isin lho. Lah ngapa? Lo anu isin kok dicerita. Lah kok isin? Aku perkara lagi belajar adzan delok karo maratuwaku ndumwerdek salah kabeh, Gus. Kok iso? Pas wae hayyalas shalah akbar. Kalau ini kejadian nyata. Kan yang saya opel itu anak-anak mabuk, anak-anak suka pangunci lah. Nggih, apa pangunci? Paguyuban ngunjuk ciu. Biasa durung kenal aku dongene saiki dongene kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Biasane nganggo botol saiki nganggo galon. Tangga kula biasane ngeten nggih saniki ngeten. Ngapa kuwi? Tombok dadu. Jadi subuh, Pak. Saya dulu kan James Bond ya, jaga masjid dan kebun. Saya nunggu masjidnya orang Muhammadiyah. Saya James Bond. Saya adzan. Lah begitu adzan, kan saya tinggal di masjid. Saya masuk kamar ganti baju. Cah mabuk melebu. Nyakel mic komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muhammadur Rasulullah. Itu nyata nih. Jadi saya itu punya banyak sekian pengalaman bersama orang mabuk itu banyak banget saya. Lah, yang pengen saya sampaikan apa? Yuk, bagaimana kemudian Allah itu mau masuk ke dalam hati kita? Salah satunya apa? Tidak boleh mencintai dunia. Karena ciri orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Contohnya mbak-mbak lokalisasi, dengar saya baca Quran nangis. Begitu saya baca Quran, sholat tahajud, di tengah-tengah lokalisasi itu ada musola namanya MTS, musola Tengah Sarkem. Saya baca, mereka di belakang saya 5 orang. Jadi saya pas awal-awal merintis pengajian di situ, itu mbak ngikuti terus. Aku waktu itu ke mereka dingin. Waduh, jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa, saya mapan. Begitu saya sholat, lah ini kadang-kadang era medsos dia kayak gitu dipotong, diposting ini biasalah. Iya. Makanya kalau kita kemudian pengen bermedsos ya osusnya kudu dawa le. Ojo gampang emosian. Biasa-biasa saja itu. Saya baca surat Al-Muzammil, mereka nangis. Betul-betul nangis. Mendengar bacaan Quran. Artinya apa? Yang dikatakan Allah dalam surat Al-Anfal ini benar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itulah hati yang di dalamnya ada cinta. Hati yang di dalamnya ada cinta. Dengar Quran nangis. Maka saya malu ya, kalau ada layatan, ada takziah di mana-mana, mau acara pengajian, bacakan Quran. Tapi yang mendengarkan audionya ini, alah dong ngomong dewe-dewe. Kita layatan, dibacakan ayat-ayat Quran. Coba, yang datang melayat itu kira-kira mendengarkan bacaan Quran atau ngomong dewe-dewe? Malah ngerasane sing mati bareng. Nggih. Pertanyaan saya apa? Fungsi Quran dibacakan bagi yang mati itu apa? Quran itu dibacakan tidak hanya untuk yang mati, tapi merupakan pepeling pengingat bagi yang hidup. Kenapa ada layatan dibacakan Quran? Padahal ayat tentang azab, tentang siksa. Kita nggak mendengarkan. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Diwaca ke Quran. Kadang-kadang nggak dibacakan, kaset kadang-kadang. Mbok kaset, mbok apa itu Quran? Ya. Dawe apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran itu dibacakan, dengar dan perhatikanlah la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Ini kita malu, Pak. Anak PSK dengar ngaji nangis. Kita mendengar bacaan Quran sama sekali tidak pernah memperhatikan. Ayo, sekarang kita mau mengatakan kita lebih hebat daripada PSK. Dari mana? Kita mau mengatakan lebih suci daripada mereka. Dari mana dasarnya? Mereka dengar Quran nangis. Saya baca. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Allah. Mereka nangis. Di belakang saya mereka nangis, mengeluarkan air matanya. Coba. Kalau kemudian Allah mencatat air mata yang keluar dari para PSK itu sebagai air mata keikhlasan. Sebagai air mata bentuk dari pengakuan dosa mereka. Bentuk sebagai pertobatan mereka. Apa kita nggak ingat ketika Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah, iki goblok men. Sing banter. Allah. Telat. Saya ulangi. Ini bagaimana kemudian saya memaknai tangisan mereka dalam surat ini. Allah mengatakan Az-Zumar ini. Allah mengatakan apa?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Ketika kemudian orang menangis seperti itu, Allah mengatakan dalam Az-Zumar, "Qul," katakan, "Ya ibadi," hei hamba-hambaku. Coba. Alladzina asrafu, yang melampaui batas. Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai engkau para pendosa. Tapi dengan mengatakan bahasa yang halus. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Pak Yulianto memanggil anaknya, hai anakku. Itu adanya kedekatan. Adanya kedekatan. Hai engkau, berarti orang tuanya marah karo anaknya. Hei kamu, marah. Allah memanggil hamba yang berdosa dengan mengatakan hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Gus Miftah mengatakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah ampunan dan maghfirah Allah lebih luas daripada lautan. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka malam hari ini saya doakan pemirsa JTV semuanya. Hatinya senantiasa dibuka oleh Allah. Amin. Sehingga Allah bersemayam di dalam hati kita. Di situ dikatakan qalbun mu'min baitullah. Di dalam hatinya orang mukmin ada rumahnya. Allah adalah rumahnya Allah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger hana turunku koeng ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh